Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat PSKD, kembali lagi bersama saya, Dika Lukmana Saputra, salah satu peneliti dari Pusat Studi Kota dan Daerah. PSKD adalah lembaga riset yang berdiri sejak 2005 dan fokus pada isu-isu strategis pembangunan, mulai dari infrastruktur, transportasi, tata ruang, lingkungan, arsitektur, sampai pembangunan kewilayahan. Intinya, kami hadir untuk memberikan analisis berbasis data dan rekomendasi kebijakan yang bisa diterapkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat umum. Lewat PSKD ini, kami ingin menghadirkan obrolan yang santai tapi substansial soal kota, desa, dinamika pembangunan, dan juga peluang masa depan di wilayah Indonesia. Di episode kali ini, PSKD Podcast akan mengangkat judul Aerocity Mandalika, Mesin Pertumbuhan Baru Pulau Lombok. Saat ini saya sudah bersama narasumber kita, Ibu Eliza Ruwaidah, STMSC, sebagai dosen Universitas Pendidikan Mandalika, serta praktisi dan juga perencanaan wilayah. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah hadir. Boleh Ibu untuk menyapa dari Sobat PSKD Podcast Ibu. Oke, terima kasih Mas Dika. Sebelumnya perkenalkan saya Eliza Ruwaidah, STMSC. Tadi sudah disebutkan mungkin dengan Mas Dika, posisi saya sekarang ada di Kota Mataram, di Pulau Lombok. Ya, di hari ini mungkin saya bisa menyapa sobat-sobat PSKD untuk sedikit berbagi mengenai perkembangan kota Aerocity Mandalika. Gitu. Baik, terima kasih Ibu. Tentu terima kasih banyak waktu dan kesempatannya Ibu. Saya juga ingin banyak belajar ilmu tentang Aerocity nih Bu. Sepertinya konsep kota yang menarik khususnya untuk Mandalika ya Bu. Izin saya untuk masuk ke pertanyaan pertama Ibu. Konsep pengembangan kawasan Aerocity Mandalika itu, sebelum kita membahas ke sana, tentunya kita harus mengenal intinya dulu ya Bu, konsep Aerocity. Nah, sebetulnya apa sih Bu konsep Aerocity itu, dan ada 4 DNA dari Aerocity kelas dunia. Nah, itu seperti apa Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya intinya di Aerocity ini, di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi sebuah konsep Aerocity itu sendiri. Yang pertama adalah connectivity, di mana di situ ada ketersambungan antara bandara dengan pusat kota atau pusat kota baru. Yang kedua adalah adanya mixed use area. Jadi di mixed use area itu bisa saja berada di kota yang sudah ada maupun berada di kota yang baru akan mulai dikembangkan gitu. Dan yang ketiga adanya transit oriented. Jadi di sini diharapkan pada saat penumpang atau orang-orang atau pengunjung itu sendiri turun dari pesawat di bandara, mereka sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan secara ekonomi, mungkin ada kegiatan bisnis dan lain sebagainya yang tidak harus jauh keluar dari area bandara itu sendiri. Dan yang keempat adalah adanya future growth engine. Jadi di sini bandara merupakan pintu masuk dari perputaran ekonomi. Diharapkan seperti itu. Dari bandara dia akan mengarah kepada area-area di sekitarnya yang merupakan area yang tersambung langsung dengan bandara itu sendiri. Seperti itu kira-kira, Mas. Oke, baik Ibu. Jadi memang Aerocity ini bandara itu salah satu kuncinya ya Bu, dan juga mixed use kegiatannya dan juga orientasinya itu transit orientasi dari bandara wilayah tersebut ya Bu? Iya betul. Jadi kalau bisa dibilang ya bandara itu jadi pusat konsepnya gitu. Dari bandara itu dia dimulai dan diharapkan dari bandara itu dia berakhir satu kegiatan. Baik Ibu. Dengan
konsep tersebut, dampak domino dari pengembangan konsep ini, khususnya pada Mandalika dan juga wilayah yang bersinggungan itu seperti apa, Ibu? Ini, jadi sebelum kita bicara mengenai dampak dominonya, mungkin saya ingin menceritakan sedikit mengenai Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid ya di Lombok Praya. Jadi di sini bandara ini berdiri sekitar tahun 2021. Jadi dia merupakan pengganti dari bandara lama di Selaparang. Nah, di sini untuk kondisi saat ini aksesibilitas bandara itu sudah cukup bagus untuk ke arah Kota Baru Mandalika dan ke arah Kota Mataram sebagai pusat ibu kota provinsi. Nah, selain itu di daerah sana, di daerah Mandalika ini sudah mulai dikembangkan mixed use yang tadi itu. Di sana sudah ada hotel, sudah ada area wisata, sudah ada pusat-pusat ekonomi UMKM dan lain sebagainya yang kemudian dia mulai berkembang sekarang ini. Bahkan mungkin kalau dulunya Senggigi itu adalah pusat wisata lama di Kota Mataram, di Pulau Lombok, ini sudah bergeser ke Kute Mandalika seperti itu. Karena di sini kelebihan dari Aerocity Mandalika ini adalah karena dia merupakan salah satu daerah strategi nasional, daerah strategi nasional yang dia memiliki kegiatan-kegiatan yang sifatnya internasional, terutama MotoGP dan lain sebagainya, yang itu akan selalu berjalan di setiap tahun. Nah, ini merupakan salah satu potensi yang sangat besar sehingga daerah itu cepat berkembang. Dan yang terakhir adalah di situ adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang sudah mulai bagus, baik di dalam bandaranya itu sendiri maupun di daerah-daerah penyangganya. Nah, sekarang kalau kita misalnya bergeser di efek domino yang tadi, itu ada 3 daerah yang langsung terdampak oleh Aerocity Mandalika ini. Yang pertama tentunya Kabupaten Lombok Tengah, di mana bandara itu sendiri berada dan Kota Mandalika itu sendiri juga berada. Nah, ini 100% Kabupaten Lombok Tengah ini terdampak langsung oleh keberadaan Aerocity Mandalika ini, baik secara ekonomi maupun perkembangan wilayahnya. Nah, yang kedua adalah, di sini Lombok Tengah ini dia jadi ground zero-nya, di mana sebagai penerima dampak langsung itu dia terdampak baik secara fisik maupun sosial dan ekonomi. Lalu yang kedua adalah Lombok Barat. Di sini posisi Lombok Barat itu merupakan penghubung antara Kota Mataram dan Lombok Tengah. Sementara di Kota Mataram ini sebagai pusat ibu kota provinsi, otomatis kegiatan-kegiatan besar, bisnis-bisnis besar semuanya otaknya ada di Kota Mataram. Sehingga Lombok Tengah sebagai penghubung dia memiliki peran yang sangat penting sebagai penyangga. Jadi di sini semacam kalau kita bilang kalau rumah, dia ini adalah halaman belakang dan gudangnya Lombok Barat ini. Sehingga dia harus menyediakan baik itu transportasi, fasilitas-fasilitas penghubung, penerangan jalan, dan lain sebagainya, yang dia bisa menyambungkan antara pusat kota Mataram dengan Mandalika maupun bandara itu sendiri. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah Kota Mataram sendiri. Karena sebagai ibu kota pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, otomatis baik otaknya maupun uangnya maupun investasinya berawal dari sana. Nah, ini tiga. Jadi kita memiliki 3 dampak langsung di 3 wilayah ini. Seperti itu, Mas, kira-kira. Oke, baik Ibu. Jadi kurang lebih konsep Aerocity ini dengan adanya bandara, dengan adanya pusat kegiatan tadi ya Bu, baik itu Mandalikanya sendiri,
konektivitas ini yang memang tadi penting ya Bu, karena memang di beberapa kota itu ketika ada sebuah landmark atau potensial, pertumbuhan kotanya ini kan jika tidak terencana, tidak teratur ya Bu. Nah mungkin konsep Aerocity ini yang memang dibentuk dan juga saling menguntungkan untuk daerah-daerah lainnya juga ya Bu. Betul, Mas. Cuman di sini nanti akan ada beberapa efek sih ya, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat lokal. Nah, nanti mungkin kita bisa bicarakan lebih lanjut, di mana nanti tadi di efek domino itu tadi kan baik dia berpengaruh terhadap pertama kebijakan, baik kebijakan pemerintah daerah maupun kebijakan pemerintah provinsi mengenai Aerocity ini. Terus yang kedua, bagaimana mereka masyarakat lokal bisa terlibat langsung dalam pengembangan Aerocity Mandalika itu sendiri, karena mau tidak mau masyarakat lokal tidak bisa kita tinggalkan begitu saja, karena harusnya tujuan pengembangan dari sebuah wilayah atau perencanaan kota adalah untuk meningkatkan baik itu secara ekonomi maupun kenyamanan dari penghuni kota-kota tersebut gitu. Oke, baik Ibu. Nah, saya juga sempat mendengar sebuah pernyataan Ibu bahwa 15 tahun ke depan itu akan terciptanya segitiga emas Lombok Ibu. Nah, itu bisa dijelaskan juga Ibu mengenai pernyataan tersebut. Nah, itu tuh yang tadi Mas, yang efek domino tadi itu. Jadi diharapkan dari 3 area yang terdampak langsung, itu dia akan mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik dari Kota Mataram, dari Lombok Tengah maupun dari Lombok Barat gitu. Nah, ini tiga-tiganya yang memiliki peran yang penting itu tadi, dia memiliki potensinya masing-masing. Dan potensi itu diharapkan jadi segitiga emas itu versi Lombok. Jadi versi Lombok, ini contohnya nih Mas ya. Contohnya sekarang Lombok Barat. Jadi Lombok Barat itu dulu sepi banget Mas. Sepi banget, kota Gerung itu terutama di bundaran Gerung itu ada yang namanya, sekarang ada namanya Giri Menang Square. Nah, di Giri Menang Square itu dulunya sepi sekali. Jadi sepi sekali, padahal itu kan potensi sebagai simpul dari Kota Mataram menuju ke Bandara Internasional. Nah, Lombok Barat sekarang sudah mulai menata, Mas. Jadi Giri Menang Square itu ditata lebih lanjut, baik secara area terbuka maupun sebagai kawasan RTH yang dia membangkitkan kegiatan. Jadi di situ tuh kalau malam, terutama malam Minggu, malam Sabtu itu banyak warga berkumpul di area taman itu. Jadi kotanya udah nggak mati lagi nih Mas. Nah contohnya seperti itu. Diharapkan Lombok Tengah yang dulunya hanya pertanian, dia bisa menjadi, selain pertanian, bisa menjadi pariwisata, bisa menjadi kota wisata, bahkan bisa menjadi kota industri masyarakat. Jadi memang segitiga emas itu adalah segitiga daerah-daerah yang punya karakteristik potensinya masing-masing ya Bu, berdasarkan dari daerah dan juga peran daerahnya itu sendiri Bu. Betul, jadi kalau istilah segitiga emas ini dalam konsep Aerocity Mandalika ini masing-masing punya peran kan. Kalau Lombok Barat sebagai ground zero-nya, Lombok Tengah, dia sebagai inti untuk harusnya dia berkembang 100% dari awal sebelum adanya konsep Aerocity Mandalika ini. Lalu Lombok Barat dia sebagai penunjangnya, sebagai konektivitasnya, penghubung antara Kota Mataram dengan Lombok Tengah, dan Kota Mataram sendiri sebagai pusat pemerintahan provinsi, otomatis dia yang mengolah nih Mas, meramu konsep itu bisa terwujud menjadi lebih baik gitu. Otomatis karena kan kebijakan provinsi bahkan kebijakan nasional berawal melalui Kota Mataram ini. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Penjelasan yang baik sekali Ibu. Jadi lebih paham lagi. Nah, dari Ibu sendiri Bu, melihat Aerocity Mandalika jika dibandingkan dengan Aerocity yang lain yang ada di Indonesia seperti apa Bu?
Ya, jadi sebenarnya kan di Indonesia ini kan sudah ada beberapa Aerocity yang sudah berjalan terlebih dahulu. Contohnya adalah BSD. Ya, jadi kalau BSD itu kan bandaranya kan Soekarno-Hatta ya. Nah, lalu ada lagi Kertajaya itu daerahnya Majalengka, bandaranya Kertajaya. Lalu ada lagi contohnya adalah satu lagi itu mana ya? Saya agak lupa. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya ada kesamaan dan ada sedikit perbedaan dengan Eurocity sebelumnya. Nah, ini yang lebih mendekati kondisi Aerocity Mandalika yang sekarang adalah Aerocity Kertajaya Aerocity. Karena sama-sama baru pindah lah istilahnya. Sama-sama baru pindah sehingga daerah-daerah penyangganya juga belum sempurna, Mas. Belum sempurna, masih dalam proses pengembangan. Nah, disitulah kita bisa melihat kesamaan-kesamaannya untuk menganalisa mana apa faktor apa yang akan dipakai untuk memperbaiki kondisi selanjutnya. Nah, di sini ada sedikit beberapa perbedaannya dengan bandara BSD maupun Bali ya di Bali. Jadi kalau di BSD dan di Bali itu kotanya kan sudah ada, Mas. Kotanya sudah mateng, kotanya sudah siap. Nah, sementara yang Kertajaya sama Mandalika ini sama-sama kotanya sedang mau baru-baru saja dibuat gitu. Jadi sebenarnya ada kelebihannya juga. Artinya karena kotanya belum jadi, cara natanya juga harusnya lebih enak karena dia masih kosong, ide-ide baru masih gampang masuk gitu kan. Tapi kalau kota yang sudah jadi itu kan pasti banyak sekali tantangan-tantangannya gitu. Baik Ibu, mungkin izin meluruskan sedikit yang dimaksud Bandara Kertajati mungkin ya Bu ya, Iya yang betul. di Majalengka. Iya benar. Nah, mungkin dengan kita melihat Aerocity kota lain, bisa menjadi presiden untuk Aerocity Mandalika ya Bu, bahwasannya memang salah satu isu atau mungkin kritik mengenai Bandara Kertajati adalah konektivitas tadi ya Bu, bahwasannya infrastruktur pendukung dari Bandara Kertajati ini masih belum memenuhi dan mungkin itu yang sedang dipenuhi oleh Mandalika ya Bu untuk konsep Ya, Aerocity ini. ya betul. Jadi hampir mirip, nah kondisinya hampir mirip, masih sedang ditata, masih sedang disusun, masih sedang lalu diperbaiki. Oke baik Ibu. Dari beberapa konsep Aerocity Bu, baik itu di Indonesia maupun presiden-presiden Aerocity di luar, kiranya dari Ibu pengembangan Aerocity untuk Mandalika yang paling tepat Bu, bisa disampaikan kembali Ibu. Jadi gini, karena ini kalau di Lombok ini karena pariwisata itu kan merupakan satu faktor yang paling besar ya, paling besar untuk bisa dikembangkan. Di samping tadi yang kegiatan MotoGP dan lain sebagainya itu juga terdampak langsung dengan pariwisata. Otomatis untuk kota Mandalikanya sendiri mungkin lebih banyak dikembangkan ke arah kota pariwisata. Jadi di sana memang sampai saat ini beberapa fasilitas penunjang pariwisata sudah cukup lumayan bagus. Ya, tinggal sisi bisnisnya. Sisi bisnisnya adalah bagaimana melibatkan masyarakat lokal agar dia tidak tertinggal dan tidak terpinggirkan. Nah, di sini tantangannya adalah bagaimana orang-orang tidak tergiur untuk kehilangan tanahnya, Mas. Karena kan tahu mungkin kalau dari sisi bisnis kan harga tanah kan semakin meningkat, mungkin bisa sampai 10 kali lipat, sampai 15 kali lipat. Nah, disitulah posisi orang-orang lokal ini harus ditemani, harus diarahkan, bagaimana bisa mengolah potensinya, sehingga dia bukan malah minggir, tapi dia jadi pelaku di area situ. Gitu. Karena selama ini ada kecenderungan
masyarakat itu menjual lahan miliknya yang ada di daerah-daerah strategis. Tetapi kita sudah mulai melihat beberapa kelompok masyarakat juga sudah mulai mandiri untuk menciptakan peluang bisnis di daerah itu. Misalnya mereka memanfaatkan lahan-lahan miliknya untuk dijadikan semacam penginapan-penginapan kecil, tempat-tempat UMKM dan lain sebagainya, sehingga dia tidak kehilangan peran di situ hanya sebagai penjual asongan yang di pinggir jalan dan lain sebagainya seperti itu. Baik Ibu, jadi memang Aerocity Mandalika itu yang tepat juga sebagai daerah tourism ya Bu ya, atau pariwisata, yang mana komponen-komponen pariwisata juga perlu diperhatikan dan dikembangkan, seperti atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan ancillary juga. Itu konsep yang memang perlu didorong ya Bu, serta juga pengembangan berbasis masyarakat yang Ibu tadi sampaikan Bu. Betul Mas Dika. Jadi kalau yang saya lihat fasilitas-fasilitas di Kota Mandalika itu mulai bukan hanya sekedar physically, tapi mereka menyediakan area-area untuk atraksi tadi tuh. Selain motor GP-nya ya Mas ya. Kalau motor GP itu kan atraksi yang sudah diatur tahunan. Nah, mereka juga menyediakan area-area yang bisa mengembangkan kegiatan untuk bisa menyedot pengunjung. Misalnya ada panggung terbuka, lalu ada pasar seni, ada yang. Jadi kalau kita jalan-jalan di di Kuta Mandalika itu udah kayak di Kuta Bali nih Mas. Malam ya, kafenya banyak. Jadi kafenya juga tidak. Jadi kalau kita lihat, kalau kita jalan malam itu ada dua klasifikasi lah ya. Ada area yang dia terjangkau untuk harganya, jadi dia tidak terlalu mahal, terus desainnya juga sederhana sehingga orang juga ke sana nggak takut. Tapi ada juga area yang dia mewah, bisa dikunjungi oleh orang-orang tertentu. Jadi dia ada dua kelas itu Mas. Sehingga bahkan anak-anak muda di Kota Mataram misalnya kepengen hangout, pengen apa, mereka bisa ke sana Mas. Sudah mulai kafe-kafenya itu malam itu hidup dia di sana. Gitu, seperti itu. Kayaknya saya harus ngejadwalin juga nih Bu ke Mandalika Ibu. Ayo Seru kita, juga nih Bu. nanti saya anterin deh. Kapan? Saya jemput, kita jalan-jalan. Jadi kalau biasanya teman-teman yang ke Lombok itu pasti mereka maunya sekarang bukan diantar ke Senggigi, tapi diantar ke Kuta. Jadi udah mulai ada pergeseran, cuman ya beberapa bukan sih semuanya ini ya, tapi artinya dari pihak ini kebetulan kan kalau Senggigi ini kan miliknya Lombok Barat nih. Nah, dari pihak Lombok Barat sendiri juga harus berpikir bagaimana kehidupan yang dulunya hidup kok jadi agak meredup. Nah, itu juga tantangan tersendiri nih ya, Mas. Gitu. Baik, Bu. Saya sebagai seorang perencana pariwisata juga melihat masyarakatnya didorong untuk memenuhi komponen pariwisatanya. Menarik sekali, Bu. Betul, memang ada kecenderungan tadi ya, Bu, bahwasannya masyarakat malah menjual tanahnya, bukan memenuhi komponen pariwisata untuk pertumbuhan ekonomi masyarakatnya juga. Nah, itu juga salah satu yang menarik dari konsep Aerocity Mandalika ini sih, Bu. Nah, izin Bu, ini sudah pertanyaan terakhir dari Ibu sendiri, bagaimana secara keseluruhan Ibu melihat peluang dari konsep Aerocity Mandalika ini, dan juga bagaimana secara keseluruhan PR-PR dari penerapan konsep Aerocity Mandalika ini. Oke, terima kasih. Jadi kalau memang kalau peluangnya itu lebih besar kepada pariwisata dan ekonomi ya Mas ya. Baik secara value, nilai tanah yang semakin naik itu juga merupakan salah satu peluang. Di satu sisi juga bisa jadi kelemahan. Karena itu tadi yang kita sudah bahas. Kalau orang tergiur, masyarakat tergiur dengan nilai tanah yang selalu menarik, dia akan cenderung untuk pengen udah dijual aja, saya cari yang
yang murah kan gitu. Padahal dengan semakin meningkatnya value itu otomatis kesempatan untuk menciptakan peluang-peluang baru itu sebenarnya lebih besar. Nah, itu selalu dari sisi perencanaan kota kita biasanya karena yang tadi kota Mandalika ini kan sedang bertumbuh. Jadi kesempatan kita untuk misalnya perencana-perencana wilayah atau perencana-perencana kota itu memasukkan ide-ide baru itu masih banyak peluang, Mas, sehingga ide-ide baru yang didasari dari konsep dasarnya itu masih bisa diterapkan lebih gampang. Nah, seperti itu. Nah, sementara PR-nya sendiri adalah tentu saja lingkungan, Mas. Otomatis lingkungan seperti isu-isu kayak di Raja Empat yang mulai digeser-geser. Nah, itu sama terjadi juga di Lombok. Jadi di daerah-daerah Mandalika ini terutama waktu mulai pembangunan kan mulai dibuka dan mulai pengembangan itu kan kita harus motong gunung, motong bukit dan lain sebagainya. Nah, sekarang PR-nya adalah bagaimana potensi alam yang bisa dikembangkan itu jangan sampai terjarah juga, terutama oleh pihak-pihak industri yang hanya sekedar berpikir tentang ekonomi. Gitu. Karena sebenarnya kalau di Lombok ini terlalu banyak, Mas, potensi alamnya yang bisa dikembangkan. Nah, sebagian kalah sama ekonomi kan seperti itu. Gitu, Mas. Baik, Ibu. Sebuah penjelasan yang menarik sekali, Ibu, tentang Aerocity Mandalika ini. Tentunya banyak sekali pembelajaran dan juga jadi menarik nih, Bu, buat main, buat liburan juga ke sana. Apalagi buat sobat-sobat PSKD yang mungkin memang latar belakangnya sebagai seorang perencana wilayah, sebagai juga praktisi lingkungan juga mungkin bisa juga mengkaji dan menyaksikan pertumbuhan dan juga perkembangan dari Aerocity Mandalika ini, dan juga tentu konsep yang harapannya bisa berkembang dengan baik, tentu juga masyarakat juga bisa bertumbuh dengan baik ya, Bu. Tidak hanya investor-investor dari luar mungkin yang bisa juga ikut berkontribusi di sana. Terima kasih banyak Ibu Eliza atas waktu dan kesempatannya, penjelasan yang menarik, cerita juga yang menarik, sharing juga yang menarik. Tentu kiranya harapan saya bisa bertemu lagi dengan materi-materi lain, Ibu. Terima kasih banyak waktunya. Saya tutup untuk podcast pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.